Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, kita kembali lagi untuk omon-omon terkait dengan kehidupan dan penghidupan kita tentunya. Saudara, sambil makan siang dengan tempe dan sambal kecap. Nah, tempe dan sambal kecap. Ya, saudara, tentu kita sudah bersama di sini itu sekitar 6 tahun ya, sekitar 6 tahunan, dan sempat break ketika kena isolasi dan kemudian long covidnya, sehingga harus mengulang lagi dari nol. Dan itu sudah berlangsung berarti sekitar kita 2 tahunan lah ya, 2 tahun lah kita mulai lagi dengan video yang sudah banyak waktu itu, dan juga subscriber yang sudah banyak pula, dan kita mulai mengejar lagi di YouTube ini. Dan alhamdulillah kita sudah hampir 4.000 karena sudah 3.972 saya lihat tadi jam tayangnya, sudah dikurang 28 jam tayang. Ini masih harus berjuang lagi untuk menunggu nanti peninjauan dan sebagainya, yang seperti yang pertama sudah saya daftarkan itu sudah 3 minggu, belum juga mendapatkan ini. Jadi begitu panjang ya, di YouTube itu begitu panjang, dan juga banyak akses yang harus diikuti, dengan mungkin pertimbangannya di Amerika ya, jadi seperti itu. Termasuk juga channel-channel lain terkait dengan masalah misalnya akses pembayaran dan sebagainya juga menggunakan cara yang sama. Padahal di Indonesia itu yang namanya akses banking ya, akses ke perbankan, itu kalau itu mungkin agak mudah ya, kita bikin ATM dan sebagainya itu mudah karena ada BRI juga sampai ke desa-desa. Namun ketika harus bicara masalah aspek perpajakan harus mengupload SPT dan sebagainya, ini yang perlu diperhitungkan deh. Soalnya banyak dari netizen yang itu memang inginnya mencari penghasilan ya. Mungkin mengupload ATM, mengupload nomor rekening itu bisa ya, tetapi ketika harus mengupload SPT padahal dia itu tidak punya akses ke perpajakan yang dalam makna pajak pendapatan, nah ini menjadi repot. Termasuk juga kasus yang terjadi pada saya itu orang yang sudah pensiun. Yang orang pensiun kan aspek SPT SPT pendapatannya kan nggak ada. Nah, kita harus mencari-cari ya. Padahal selama ini bekerjanya ya, kan namanya orang kampung kan kerjanya serabutan ya. Nggak terdaftar, apalagi kalau terjadi ya kan, bahwa mereka itu hanya kerja di secara sektor informal. Nah ini juga susah ya, kalau hampir semua program fitur-fitur yang ada itu mensyaratkan upload SPT. Ini perlu dipertimbangkan oleh
oleh oleh pihak penyelenggara ya, untuk tidak mempersulit ya, karena ya terus terang saja kalau masalah perpajakan dan sebagainya di Indonesia itu kan belum begitu seperti di Amerika ya kan. Nah, oleh karena itu aspek itu mungkin perlu diperbaiki, atau mungkin sebagai opsional ya, atau mungkin seperti yang sering saya alami, bahwa ketika saya misalnya saya main sinetron di Multivision misalnya, nah misalnya dapatnya sekian, potong pajak, nah itu langsung saja dipotong tanpa saya tidak menyetorkan NPWP-nya, tetapi kan nanti dari pendapatan itu bisa langsung diitukan ke pajak pendapatan yang mungkin bukan berupa SPT ya. Jadi pihak-pihak kayak perusahaan itu memotongkan itu sebagai pajak pendapatan ya, seperti kita makan aja lah ya, kita dipotong pajak itu kan nggak pakai NPWP ya. Jadi mungkin untuk mempermudah, karena saya sekarang juga sedang mengalami kesulitan itu harus bagaimana itu hanya opsional, dan di perjanjian itu pokoknya Anda mendapatkan sekian dengan potong pajak, mungkin itu lebih ini. Dan ternyata saudara, di fitur yang lain jauh lebih mudah. Tapi saya coba di TikTok dan sebagainya itu sangat lebih mudah daripada YouTube, dan baru sekitar 5 hari saya mencoba, saya sudah mendapatkan hadiah dan bonus dengan mengirimkan video. Demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.